Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam pola pikir yang membatasi pandangan kita secara drastis. Salah satunya adalah berpikir semua atau tidak sama sekali. Pola pikir ini membuat kita melihat segala sesuatu hanya dalam dua sisi ekstrim, hitam atau putih, tanpa ruang bagi nuansa di antaranya. Misalnya, seseorang yang mempersiapkan presentasi dengan penuh kerja keras tetapi kemudian mendapati satu kesalahan kecil, bisa langsung menyimpulkan, aku gagal total. Satu kesalahan saja membuatnya merasa seluruh usahanya sia-sia. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Pola pikir ini kerap berakar pada standar yang sangat tinggi yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan mutlak, dan ketika hasilnya tak sesuai harapan, kita menilai diri kita sebagai gagal total. Ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga merusak rasa percaya diri. Bayangkan seseorang yang mendapatkan nilai 90 dari 100 dalam ujian, tetapi alih-alih merasa bangga, dia justru melihat dirinya sebagai gagal hanya karena tidak meraih nilai sempurna. Berpikir semua atau tidak sama sekali juga menghalangi kita untuk menghargai proses belajar. Dalam kenyataan, hidup bukanlah sekadar hitam atau putih. Selalu ada area abu-abu yang penuh makna dan pelajaran. Jika kita selalu menuntut hasil yang sempurna, kita akan sering merasa tidak cukup baik. Seiring waktu, perasaan ini bisa membuat kita menyerah sebelum mencoba. Untuk itu, kita perlu berlatih menyadari ketika pikiran kita mulai jatuh ke pola pikir ekstrim ini. Dengan mengenali pola pikir ini, kita bisa perlahan-lahan membangun kebiasaan untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai label final bagi diri kita. Dalam setiap langkah kecil menuju perbaikan, kita menemukan keindahan dan nilai yang sesungguhnya. Overgeneralization adalah salah satu pola pikir yang sering menjebak kita dalam lingkaran ketidakpuasan dan kegelisahan. Dalam pola pikir ini, kita menarik kesimpulan yang terlalu luas berdasarkan pengalaman tunggal atau bukti yang sangat terbatas. Seringkali, kita menggunakan kata-kata seperti selalu atau tidak pernah untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya hanya terjadi satu atau dua kali. Bayangkan seseorang yang gagal dalam satu proyek kemudian berkata, "Aku selalu gagal." Atau seseorang yang ditolak sekali dalam hubungan asmara lalu menyimpulkan, "Aku tidak akan pernah dicintai." Pola pikir ini berbahaya karena menipu kita untuk percaya bahwa satu pengalaman negatif mencerminkan seluruh hidup kita. Ini menutup pintu bagi peluang, harapan, dan pembelajaran dari pengalaman yang sebenarnya sangat kompleks. Overgeneralization mempersempit pandangan kita terhadap diri sendiri dan dunia. Hanya karena kita pernah gagal sekali bukan berarti kita akan gagal selamanya. Namun, saat pola pikir ini menguasai kita, kepercayaan diri pun perlahan-lahan runtuh. Dalam konteks hubungan dengan orang lain, overgeneralization juga membuat kita menganggap satu konflik kecil sebagai pertanda bahwa seluruh hubungan buruk atau bahwa kita tidak pernah bisa cocok dengan siapapun. Padahal, konflik adalah bagian wajar dari interaksi manusia. Jika kita melihat satu kegagalan atau satu masalah sebagai bukti bahwa semuanya buruk, kita kehilangan kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya masih bisa diperbaiki atau dikembangkan. Mengenali overgeneralization berarti belajar untuk tidak langsung menarik kesimpulan besar dari pengalaman kecil. Ini tentang memberi ruang bagi nuansa, memandang pengalaman sebagai bagian dari perjalanan yang lebih luas, dan mengizinkan diri kita sendiri untuk tumbuh dari setiap tantangan. Mental filter adalah kebiasaan berpikir yang sangat licik dan seringkali membuat kita terperangkap dalam pusaran pikiran negatif. Pola pikir ini bekerja seperti kacamata yang hanya membiarkan hal-hal buruk terlihat jelas, sementara segala sesuatu yang baik, yang penuh makna, seolah-olah terhapus atau menjadi tidak berarti. Dalam pola ini, kita terlalu fokus pada satu pengalaman negatif atau satu komentar buruk,
dan kita membiarkannya menutupi segalanya. Seolah-olah, satu kesalahan kecil sudah cukup untuk mendefinisikan seluruh diri kita. Bayangkan seseorang yang mendapatkan pujian dan penghargaan dari banyak orang atas pekerjaannya, tetapi kemudian hanya satu kritik kecil membuatnya merasa tidak berguna. Ini adalah bentuk mental filter yang paling klasik. Kita membiarkan satu pengalaman negatif mencuri seluruh rasa bangga dan percaya diri kita. Hal ini bukan hanya merampas kebahagiaan, tetapi juga menutupi potensi untuk berkembang. Kita tidak lagi melihat diri kita secara objektif, dan dunia seakan berubah menjadi tempat yang penuh ancaman dan kekecewaan. Mental filter bukan hanya tentang rasa sedih sesaat. Pola pikir ini, jika dibiarkan, bisa menjadi lensa yang kita pakai setiap hari. Kita menjadi terbiasa memandang hidup dengan penuh kecurigaan, menunggu hal buruk terjadi, dan merasa seolah-olah setiap langkah adalah kesalahan yang bisa membuat orang lain menilai kita. Padahal, setiap pengalaman selalu memiliki dua sisi, kebaikan dan tantangan. Kita hanya perlu belajar melepas kacamata yang berat sebelah ini. Dengan latihan kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri, kita bisa perlahan-lahan melihat bahwa hidup jauh lebih luas daripada satu komentar negatif atau satu pengalaman buruk. Disqualifying the positive adalah salah satu perangkap pikiran yang seringkali menjerat kita dalam lingkaran ketidakpuasan dan rendahnya harga diri. Pola pikir ini muncul ketika kita menolak mengakui atau bahkan sengaja mengabaikan hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Setiap pencapaian, pujian, atau pengalaman baik diperlakukan seolah-olah tidak berarti, dianggap kebetulan belaka, atau sekadar basa-basi orang lain. Misalnya, ketika seseorang memuji hasil kerja kita, alih-alih menerima penghargaan itu sebagai cerminan kemampuan, kita justru berpikir, dia hanya bilang begitu supaya aku senang, atau dia cuma sopan saja. Pola pikir ini membuat kita sulit sekali menerima penghargaan atau keberhasilan dengan tulus. Ini menjadi semacam tameng yang mencegah kita merasakan kebanggaan atau rasa percaya diri yang sehat. Padahal, penghargaan atau kebaikan yang datang dari orang lain seringkali tulus dan merupakan cerminan dari usaha dan nilai yang memang kita miliki. Sayangnya, saat kita selalu mendiskualifikasi hal positif, kita menciptakan jarak antara diri kita dengan potensi kebahagiaan yang sebenarnya layak kita rasakan. Ketika kita hidup dalam pola pikir ini, pengalaman positif terasa seolah-olah tidak valid. Ini membuat kita memandang diri kita tidak cukup baik, walaupun kenyataannya kita telah banyak berusaha dan berprestasi. Dengan pola pikir ini, kita menolak bukti nyata bahwa kita mampu, bahwa orang lain menghargai kita, bahwa kita sebenarnya pantas untuk merasa bangga. Jika kita ingin keluar dari jerat ini, kita perlu belajar menerima kebaikan dan mengakui bahwa pencapaian, pujian, dan kebahagiaan yang kita rasakan bukan kebetulan, melainkan bukti nyata akan nilai diri yang sebenarnya. Jumping to conclusions adalah pola pikir yang seringkali membajak akal sehat kita sebelum kita benar-benar memahami sebuah situasi. Dalam bentuknya yang paling umum, pola ini muncul sebagai dua mekanisme utama, membaca pikiran dan meramal nasib. Membaca pikiran adalah saat kita meyakini bahwa kita tahu apa yang orang lain pikirkan, meskipun mereka sama sekali belum mengatakan apa-apa. Kita langsung menarik kesimpulan bahwa mereka pasti menganggap kita tidak kompeten, bodoh, atau gagal, padahal itu hanya pikiran kita sendiri yang membisikkan ketakutan. Ini ibarat kita membaca novel di kepala orang lain yang tidak pernah mereka tulis. Sedangkan meramal nasib adalah kebiasaan memprediksi masa depan seolah-olah kita adalah peramal yang selalu benar. Kita merasa yakin bahwa segala sesuatu akan berakhir buruk, bahwa rencana kita akan gagal, bahwa upaya kita sia-sia. Padahal, masa depan belum terjadi, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada tidak hanya satu arah. Kita lupa bahwa realitas penuh dengan kejutan, peluang, dan hal-hal yang tidak bisa kita tebak dengan pasti. Kedua bentuk jumping to conclusions ini membuat kita kehilangan kendali atas pikiran rasional, kita menutup pintu bagi pemahaman yang lebih bijak. Ketika kita membiarkan membaca pikiran dan meramal nasib menguasai pikiran, kita tidak memberi kesempatan bagi diri kita untuk mendengar kebenaran yang lebih objektif atau melihat kenyataan yang lebih seimbang. Ini juga membuat kita rentan terhadap rasa cemas dan stres, karena kita mempercayai kesimpulan yang diambil tanpa dasar yang kuat.
Untuk melawan pola ini, kita perlu berlatih menyadari saat kita melompat terlalu cepat pada kesimpulan. Dengan memberi ruang untuk bertanya, memeriksa fakta, dan terbuka pada kemungkinan yang lebih luas, kita akan belajar melihat hidup secara lebih jernih. Magnification dan minimization adalah dua sisi dari koin yang sama, yang seringkali menciptakan ketidakstabilan emosional dalam pikiran kita. Ketika kita jatuh ke dalam magnification, kita melebih-lebihkan segala sesuatu yang negatif. Masalah kecil tiba-tiba menjadi bencana besar yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Sebuah kesalahan kecil di tempat kerja bisa saja tumbuh dalam pikiran kita menjadi bukti bahwa kita sama sekali tidak kompeten. Seolah-olah satu kegagalan kecil ini cukup untuk mendefinisikan seluruh nilai diri kita. Sebaliknya, saat kita terjebak dalam minimization, kita justru mengecilkan atau mengabaikan segala sesuatu yang baik yang telah kita capai. Keberhasilan yang sebenarnya patut dirayakan hanya dianggap kebetulan atau tidak berarti. Apresiasi dari orang lain kita anggap basa-basi belaka, penghargaan yang kita terima terasa seperti hal yang tidak pantas. Kita menolak melihat nilai dari setiap usaha yang telah kita lakukan, dan akibatnya, rasa percaya diri kita pun perlahan-lahan mengikis. Kedua pola pikir ini sama-sama mencuri keseimbangan dari hidup kita. Magnification memaksa kita hidup dalam rasa takut yang tidak rasional, membuat setiap tantangan terasa seperti akhir dunia. Sementara minimization menutup pintu bagi rasa syukur dan kebanggaan yang sebenarnya penting untuk membangun fondasi kepercayaan diri. Ketika kita terlalu larut dalam pola pikir ini, kita gagal melihat kenyataan yang lebih proporsional. Kita lupa bahwa setiap masalah bisa dihadapi dengan langkah-langkah konkret, dan setiap keberhasilan adalah hasil nyata dari kerja keras dan ketekunan. Belajar melihat hidup dengan lebih objektif berarti mengakui bahwa tantangan dan keberhasilan sama-sama valid dan punya tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup kita. Penalaran emosional adalah salah satu jebakan pikiran yang paling menipu, karena ia bekerja begitu halus sehingga kita seringkali tak sadar sedang memakainya. Dalam perangkap ini, kita membiarkan emosi kita menjadi satu-satunya tolok ukur kebenaran. Seolah-olah apa yang kita rasakan pada saat itu mutlak benar, tanpa perlu diperiksa lebih jauh. Jika kita merasa takut, kita langsung percaya bahwa ada ancaman nyata di sekitar kita. Jika kita merasa bersalah, kita langsung yakin telah melakukan kesalahan yang besar. Masalahnya, emosi hanyalah reaksi alami dari pikiran dan tubuh kita, bukan hakim kebenaran yang absolut. Emosi dipengaruhi oleh banyak faktor, pengalaman masa lalu, asumsi, stres, bahkan kelelahan. Ketika kita merasa sedih atau cemas, itu belum tentu berarti ada yang salah. Namun, dengan penalaran emosional, kita langsung menarik kesimpulan bahwa perasaan itu adalah bukti tak terbantahkan dari sebuah kenyataan yang buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, pola pikir ini bisa sangat melemahkan. Ia membuat kita rentan terhadap rasa cemas yang berlebihan, rasa bersalah yang tidak berdasar, bahkan depresi. Saat kita terjebak di dalamnya, kita menolak logika, bukti objektif, dan pandangan orang lain. Kita terkurung dalam keyakinan bahwa emosi kita adalah satu-satunya kebenaran. Belajar keluar dari perangkap ini memerlukan kesadaran untuk memisahkan antara perasaan dan fakta. Kita perlu belajar bahwa emosi adalah sinyal, bukan vonis. Dengan mengenali dan menantang emotional reasoning, kita membuka ruang untuk melihat realitas dengan lebih jernih, lebih adil terhadap diri sendiri, dan lebih siap menghadapi kehidupan dengan kepala tegak. Soul statements adalah salah satu jebakan pikiran yang paling sering menjerat kita dalam rasa bersalah, frustrasi, dan rasa tidak pernah cukup. Saat kita terjebak dalam pola pikir ini, kita membebani diri sendiri dengan tuntutan yang tidak selalu realistis, seolah-olah kita harus memenuhi standar tertentu agar pantas dihargai, dihormati, atau dicintai. Pernyataan seperti aku harus selalu kuat, atau aku seharusnya tidak merasa lemah, menjadi cambuk yang terus-menerus memukul harga diri kita, membuat kita merasa gagal hanya karena kita manusia biasa. Perangkap ini membuat kita melihat segala sesuatu dalam kerangka seharusnya, bukan apa adanya. Kita meyakini bahwa diri kita atau orang lain wajib memenuhi ekspektasi yang seringkali terlalu kaku dan mustahil.
Akibatnya, setiap kali kita tidak mampu mencapai standar itu, kita merasa bersalah atau marah pada diri sendiri. Bahkan saat kita sudah berusaha keras, tetap saja ada suara di kepala yang mengatakan, kamu harusnya bisa lebih baik dari ini. Cara berpikir ini juga menutup pintu bagi rasa syukur dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kita lupa bahwa kita tidak perlu selalu sempurna, dan bahwa manusiawi itu berarti kita punya keterbatasan. Soul Statements menciptakan jurang antara kenyataan dan standar ideal yang tak pernah habis, membuat kita sulit menghargai proses atau menghormati perjalanan yang sedang kita jalani. Melepaskan jerat ini membutuhkan latihan untuk berbicara kepada diri sendiri dengan lebih penuh kasih, menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari pertumbuhan. Kita tidak sedang gagal hanya karena tidak memenuhi semua seharusnya itu, justru kita sedang belajar, dan itu sudah cukup. Labeling dan mislabeling merupakan pola pikir yang berbahaya dan seringkali menjadi akar dari rasa rendah diri yang dalam serta konflik interpersonal. Ketika kita memberi label pada diri sendiri atau orang lain, kita menyederhanakan kompleksitas manusia menjadi satu kata atau frasa yang sangat membatasi dan negatif. Misalnya, ketika seseorang mengalami kegagalan atau membuat kesalahan, ia mungkin langsung menyebut dirinya pecundang atau tidak berguna. Padahal, satu kejadian atau kesalahan tidak pernah cukup untuk mendefinisikan keseluruhan identitas seseorang. Proses labeling ini sangat berbahaya karena mengabaikan nuansa dan konteks. Seseorang bukan hanya tindakan atau hasil dari satu momen, melainkan akumulasi pengalaman, kelebihan, kelemahan, dan potensi yang luas. Ketika kita menempelkan label negatif secara sembarangan, kita tidak hanya membatasi pandangan kita terhadap diri sendiri atau orang lain, tapi juga membangun penghalang psikologis yang sulit ditembus. Label itu kemudian menjadi lensa yang mempengaruhi cara kita berinteraksi, memandang diri sendiri, dan menjalani hidup. Mislabeling juga seringkali berakar pada emosi negatif yang belum diproses dengan baik, sehingga kita cepat mengambil kesimpulan ekstrim yang tidak adil. Pola ini tidak hanya merusak kepercayaan diri, tapi juga memperkuat pola pikir negatif yang berulang, menutup pintu bagi pertumbuhan dan perubahan positif. Mengatasi jebakan labeling berarti kita harus belajar melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks dan dinamis, bukan sekadar satu kata yang menyakitkan. Penting untuk menggantikan label negatif dengan pemahaman yang lebih realistis dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain, membuka ruang bagi pengembangan diri yang lebih sehat dan hubungan yang lebih harmonis. Personalization adalah jebakan pikiran yang membuat seseorang memikul beban tanggung jawab yang sebenarnya bukan miliknya. Dalam pola ini, kita cenderung menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang tidak berjalan dengan baik, bahkan ketika penyebabnya berada di luar kendali kita. Misalnya, jika seseorang di sekitar kita marah atau kecewa, kita langsung berasumsi bahwa itu adalah kesalahan kita, padahal kenyataannya banyak faktor yang bisa mempengaruhi perasaan atau reaksi mereka. Masalah utama dari personalization adalah bahwa ia memupuk rasa bersalah dan beban emosional yang tidak proporsional. Pikiran kita seperti menyalakan alarm tanpa alasan yang jelas, membuat kita merasa seolah-olah harus memperbaiki semua masalah di sekitar kita. Padahal, kenyataannya, setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri dan kondisi yang terjadi dalam hidup mereka. Mengambil alih tanggung jawab yang bukan milik kita bukan hanya melelahkan secara mental, tetapi juga menghambat kemampuan kita untuk melihat situasi dengan jernih dan objektif. Lebih jauh lagi, personalization seringkali menghalangi kita untuk mengenali batasan-batasan yang sehat dalam hubungan dan kehidupan pribadi. Ketika kita selalu merasa harus menyenangkan orang lain atau menghindari konflik dengan menanggung semua kesalahan, kita kehilangan kesempatan untuk membangun batasan yang jelas dan melindungi kesejahteraan emosional kita. Pola pikir ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran stres dan kecemasan yang sulit diatasi. Menyadari bahwa kita tidak selalu menjadi penyebab dari segala sesuatu yang terjadi adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari belenggu personalization. Dengan memahami bahwa setiap orang memikul tanggung jawab atas perasaan dan tindakan mereka sendiri, kita dapat mulai membebaskan diri dari rasa bersalah yang tidak perlu, sekaligus memperkuat keseimbangan emosional dan rasa percaya diri yang lebih sehat. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku.
Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.